Kebetulan karena waktu pertama kali Agus ini dicari datanya, hanya ada saya di ruangan dan juga pembimbing akademiknya. Itu mungkin ini si Agus ini adalah mahasiswa angkatan tahun 2021. Saat ini sebenarnya Agus ini adalah sudah masuk semester 7. Tetapi karena Agus ini sangat jarang mengikuti perkuliahan, bahkan untuk sekarang dia masih ngambil semester 1. Iwayan Agus Wartama ini masih ngambil mata kuliah di semester 1, tetapi tidak juga mengikuti kuliahnya. Nah, ini ada bukti absensi yang dia miliki, tapi dia tidak pernah masuk ke kelas, sehingga dosen itu tidak memberikan dia untuk mengikuti ujian, karena di kami ada 3 ranah yang dilakukan penilaiannya, yaitu penilaian sikap, itu pengetahuan dan psikomotor atau keterampilan yang dia akan munculkan dari pengetahuan yang dia peroleh pada saat pembelajaran berlangsung. Namun karena si Agus ini tidak mengikuti perkuliahan, sehingga beberapa dosen yang memang melakukan penilaian itu menggunakan 3 ranah tadi tidak membolehkan dia untuk mengikuti ujian, dengan alhasil dia tidak mendapatkan penilaian sama sekali. Oh gitu ya. Ya, itu dari semester berapa, Bu? Dari semester 1. Dari semester 1 sampai sekarang Sampai semester 7. 7 ya. Ya. Nah, itu yang diambil sekarang semester 1, 3, 5 karena semester ganjil. Nah, kalau teman angkatannya Agus itu dia sudah mengambil mata kuliah PLP, yaitu sudah melakukan pengenalan lapangan persekolahan di sekolah-sekolah selama 1 semester. Tetapi karena Agus tidak pernah bisa menyelesaikan perkuliahannya, tugasnya, maka dia tidak boleh mengambil PLP itu. Oke. Bu, kalau berkomunikasi dia pandai? Iya, memang ada beberapa kasus yang sudah terjadi dan sudah kami panggil, karena kan kami berkewajiban untuk melakukan pembinaan bagi Agus jika dia memang melakukan suatu pelanggaran. Pada saat dia tidak membayar SPP ini juga sudah kami panggil, dan dia sudah berjanji dia akan tidak lagi mengulangi perbuatannya dia, yaitu tidak membayar SPP. Sehingga waktu itu dia membayar SPP di semester naik ke semester 3, karena di semester 2 sudah dicutikan. Di semester 3 dia bayar SPP, tapi bayarnya dengan biaya mandiri. Nah, itu setiap kami panggil dia pasti punya jawaban yang sangat bagus, dan dia mengiyakan dengan akan bersedia untuk menandatangani berita acara yang akan kami buat. Dan itu juga kami panggil bersama orang tuanya, yaitu ibunya yang datang ke kampus untuk memenuhi panggilan kami. Nah, itu untuk panggilan pertama. Panggilan kedua juga sudah kami panggil karena pernah dia ke sekolah untuk katanya di sekolah dia mau memotivasi siswa yang ada di sekolah di SMK. Sehingga kami panggil, karena itu juga meresahkan, karena gurunya menghubungi PA dan kami di sini bahwa Agus ini ke sekolah untuk masuk ke kelas tanpa membawa surat pengantar dari kampus, tetapi dia menyatakan bahwa dia bertugas melaksanakan tugas kampus. Nah, itu yang dia lakukan. Tetapi waktu itu juga kami panggil dengan orang tuanya yang datang, juga ibunya. Dia juga bersedia untuk memperbaiki perbuatan yang dia lakukan itu, dan bersedia tidak lagi mengulangi perbuatan itu. Nah, itu panggilan yang kedua. Nah, waktu masalah yang ketiga, masalah yang di kampus itu juga terjadi permasalahan dengan teman mahasiswa yang ada di kampus. Waktu itu juga
sudah kami tangani dengan berdamai di kampus, tetapi si Agus ini malah melaporkan temannya ini ke pihak kepolisian, yaitu yang ada di Taliwang, Polsek ya namanya, Polsek Taliwang. Nah dia melaporkan itu, di situ juga ditangani dengan orang tua, tetapi kami tidak mengikuti ke sana. Yang kami lakukan itu adalah yang terjadi di kampus. Di kampus juga kami bersama-sama wakil dekan 1, ketua jurusan dan juga ketua jurusan hukum, karena kebetulan mahasiswa yang diajak bermasalah ini adalah mahasiswa prodi hukum. Sehingga kami sudah menangani itu dengan menyatakan dia sudah berdamai, tetapi nyatanya dia juga tidak berdamai dan melakukan perdamaian malah di kantor polisi. Nah seperti itu penanganan yang sudah kami lakukan di kampus beberapa kali. Penanganan untuk Agus ini, kami memang tetap kemarin itu memberikan maaf bagi dia karena dia bersedia menandatangani berita acara, tetapi katanya dia dalam hatinya dia sangat kepingin untuk kuliah, sehingga kami juga terenyuh dengan kondisi dia, keadaan dia tidak memiliki tangan. Kami punya hati dan memberikan dia seperti pengampunan. Dia tetap kami masukkan sebagai mahasiswa aktif karena dia juga membayar SPP, dan dia aktif juga memprogramkan mata kuliah, namun dia tidak mengikuti perkuliahan yang ada. Itu seperti itu. Terus kami karena sudah punya pedoman tentang bagaimana siswa ini jika dia melanggar hukum, nah, maka setelah dia ingkrah nanti keputusan hukum yang tangani seperti sekarang ini, maka kami akan menDO-kan mahasiswa ini karena sudah ada pedoman drop out bagi institusi ini. Jadi tidak ada kesempatan lagi untuk IWAS melanjutkan kuliah di tempat ini? Kalau sekarang berdasarkan pedoman yang sudah disusun itu tidak diberikan lagi melanjutkan perkuliahan. Dan di pedoman itu juga sudah ada tentang IPK yang dimiliki, maka itu juga dipakai untuk mengambil tindakan bagi lembaga kami, sehingga nanti apapun keputusan dari pihak kepolisian itu kami gunakan sebagai pedoman untuk mengambil langkah menDO atau mendrop out mahasiswa atas nama Iwayan Agus Suwartama ini. Sekarang semester berapa sekarang? Kalau semesternya dia semester 7, tetapi ngambil mata kuliahnya semester 1, 3, dan 5. Di semester 7 dia belum boleh ngambil karena IP-nya juga kecil dan banyaknya mata kuliah yang belum lulus dengan nilai E. Nah itu, dan di semester 2 dia juga belum ngambil sama sekali karena dicutikan. Hal itu dilakukan karena Agus ini di semester 2 tidak membayar SPP, maka dia tidak boleh ngambil mata kuliah sehingga dia cuti. Makanya dan di awal perkuliahan karena dia kan memiliki keterbatasan disabilitas, dia diberikan beasiswa KIP waktu itu karena dia juga membawa kartu Indonesia Pintar. Dengan beasiswa itu si Agus ini diharapkan membayar SPP dan mengikuti perkuliahan secara terus, tidak mengambil cuti. Maka di semester 2 itu dia sudah diberhentikan beasiswanya karena dia cuti, tidak ngambil mata kuliah. Artinya penggunaan dana KIP yang diberikan itu sesuai atau ada yang melenceng? Semestinya dana KIP itu kan digunakan untuk membayar SPP, terus untuk biaya hidupnya dia dan juga untuk pembelian sarana prasarana perkuliahan. Tetapi SPP tidak dia bayarkan. Gitu.
Kalau boleh tahu besarannya berapa Bu waktu itu? Besaran sebentar, ini ada buktinya besarannya. Ini 6.600.000 per semester, sehingga dalam 1 tahun itu jadinya 13.200.000 dalam setahun. Nah itu yang dia terima hanya 1 kali, karena di semester 2 dia sudah tidak bayar SPP, itu artinya dia tidak menerima lagi. Ya. Bu, apakah kalau komunikasi? Kalau prestasi bidang akademik sudah tentu tidak ada. Tetapi Agus ini sebenarnya punya keterampilan, bukan prestasi, tetapi keterampilan. Kalau prestasi kan harus ada bukti fisik, berupa sertifikat ataupun apa. Tetapi keterampilan Agus ini punya, yaitu bisa nabuh dan bisa melakukan rindik yang mungkin sudah kelihatan di media sosial. Itu bisa dia lakukan dengan menggunakan kakinya. Oke. Ya. Bu, kita langsung aja mungkin.